Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 9 khusus untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Sebelum kita lanjut ke chapter atau bagian berikutnya, mari kita ucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next chapter. Nah, yang bagian pertama kita akan membahas PPKN ya. Nah, topiknya adalah persatuan dan musyawarah. Udah, kata kuncinya ada persatuan dan musyawarah. Ini sebenarnya sudah kita ulas sebelumnya di sila-sila di pembahasan atau makna sila dalam Pancasila gitu ya. Nah, persatuan dan musyawarah ini menjadi bagian yang sangat pokok juga dalam Pancasila. Jadi ini bagian yang nyata dari Pancasila. Persatuan menjadi bagian dari sila ketiga, menjadi kata kunci dan makna sila ketiga. Nah, lalu ada musyawarah. Musyawarah juga menjadi makna utama dalam sila keempat. Yuk coba apa aja ya? Masih ingat kan? Masa sih harus ingat Pancasila. Nah, bersatu kita bersatu itu bersama, bergotong royong, apalagi bersatu, berkumpul untuk menjadikan negara Indonesia negara yang kuat. Karena semakin kita bersatu, semakin kita satu tujuan, maka kita akan semakin kuat. Nah, bagaimana sih sikap atau perilaku bersatu itu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri atau pribadi, lalu sanggup dan rela berkorban, lalu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, memelihara perdamaian atau ketertiban. Jadi jangan bikin ribut-ribut kan, untuk biar bisa bersatu kan jangan ada yang ribut-ribut ya. Nah, lalu apalagi ya, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, karena itu adalah dasar dari kita untuk bisa bersatu atau kita bisa bersama. Lalu yang selanjutnya ada musyawarah. Nah, musyawarah itu bisa berembuk bersama, lalu membicarakan sesuatu, berdiskusi, berdialog dan sebagainya untuk menentukan kesepakatan. Ingat, kesepakatan bersama juga untuk meleraikan berbagai konflik yang dihadapi bersama, seperti itu. Nah, apa saja sih sikapnya? Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain karena itu akan memicu konflik juga, dan itu memang tidak boleh ya. Nah, musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi harus fokus sama tujuannya, jangan fokus sama kepentingan pribadi. Nah, dan juga harus disetujui oleh orang lain juga atau anggota gitu. Jadi jangan cuma sendiri aja gitu. Nah, lalu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang sudah diputuskan gitu. Jadi misalkan kalau KM kalian nih atau seluruh atau siswa lainnya sudah memutuskan sesuatu, tapi ada satu orang yang tidak setuju, lalu kalian bete, lalu kalian tidak setuju, marah. Nah, itu tuh sebenarnya nggak boleh. Jadi menghormati keputusan bersama. Lalu musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang jujur, kayak gitu. Jadi tidak boleh serampangan dalam mengambil keputusan atau bermusyawarah. Oke? Selanjutnya kita masuk ke IPS, modernisasi. Kita hidup di mana sih? Nah, sekarang hidup di zaman apa sih? Nah, kita akan membahasnya di sini. Nah, kita tuh hidup di zaman modern ya. Bahkan sebenarnya sudah pada tahap yang lebih jauh lagi. Nah, tapi apa sih modernisasi itu? Nah, modernisasi adalah proses perubahan sikap dan perilaku manusia berdasarkan tuntutan hidup pada zamannya dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semakin maju. Nah, jadi
kita di 2021 ini dengan di tahun 1960 tuh berbeda sekali gitu ya. Kita sekarang banyak dimudahkan, kalau dulu juga banyak hal-hal yang ribet misalkan, nah sekarang banyak yang dimudahkan gitu ya. Nah itu menjadi salah satu bentuk modernisasi. Nah, kan zaman semakin maju nih, semakin berkembang. Berarti orang-orangnya yang ngisinya juga harus semakin berkembang dong. Nah, apa saja ciri-ciri dari modernisasi? Yang pertama, masyarakatnya lebih terbuka terhadap budaya-budaya baru. Misalkan di sini ada yang suka K-pop gak? Atau misalkan suka anime atau apa gitu, suka lagu-lagu luar. Nah, itu sekarang masyarakatnya lebih terbuka terhadap budaya-budaya baru atau misalkan budaya-budaya yang di kota misalkan kayak gitu. Lalu tapi di sisi lain sikapnya juga lebih disiplin, objektif, dan rasional. Nih, siapa yang belum punya sikap ini? Berarti kalian belum masuk kepada ciri-ciri orang yang hidup di masa modern. Berarti kalian bisa ketinggalan zaman nih kalau kalian belum punya sikap ini. Lalu selanjutnya ada perkembangan teknologi yang semakin canggih. Mungkin pas ibu SD dulu, ibu susah banget buat video call teman atau siapapun deh. Karena HP ibu tuh HP-nya nggak ada kamera, jadi cuma bisa dipakai buat SMS dan telepon doang. Tapi zaman sekarang mau dipakai buat video call atau bikin seminar yang banyakan orang yang join dalam satu video call, itu bisa. Kenapa? Karena teknologi semakin canggih. Nah, selanjutnya ilmu pengetahuan yang semakin merinci. Jadi, ilmu pengetahuan tuh bukan cuma IPA, IPS, bahasa, PKN, dan sebagainya, tapi lebih banyak lagi. Misalkan ada ahli zoologi atau yang binatang gitu, atau ahli atau arkeologi gitu yang ya mencari artefak-artefak gitu, atau ahli ini apa sih, dokter kulit misalkan. Kan sekarang udah lebih rinci banget ya, jadi tidak satu hal. Dan kalian pun sudah bisa mengakses seluruh hasil penelitian atau ilmu pengetahuan dari para peneliti di internet. Jadi misalkan kalian bingung nih mau pilih skincare ini atau skincare ini ya. Nah, itu ada di internet gitu. Jadi lebih rinci dan lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya ada kemudahan dalam berbagai transaksi dan mobilitas. Sekarang kan ada e-banking, ada mobile banking, ada Shopee Pay, ada PayPal, ada apalagi, ada Dana, banyak sekali ya. Terus mobilitas juga gampang. Kalau dulu mungkin tahun 1900-an kalau mau ke haji pakai ini ya, pakai pakai perahu, pakai kapal laut gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan 5 jam udah nyampe ke Arab. Nah, kayak gitu. Jadi mudah sekali ya. Lalu yang terakhir, masyarakatnya lebih beragam dan biasanya ini kita temui di perkotaan. Jadi biasanya datang dari berbagai tempat. Ada yang orang Kalimantan, Sumatera, misalkan, atau Bali atau mana. Banyak sekali gitu ya. Jadi masyarakatnya lebih beragam. Oke, sekarang kan kita dalam atau sedang pada zaman modern. Nah, apa saja sih dampaknya? Berarti dampak ini efek ya. Efeknya ada apa? Positif, negatif. Pertama kita akan membahas dulu soal positifnya nih. Yang pertama tadi yang sudah Ibu bilang, kemudahan dalam berkomunikasi dan hiburan. Sekarang kan gampang ya kalau mau menghubungi saudara yang jauh atau teman lama. Misalkan kan tinggal chat atau video call atau telepon lewat WA gitu, atau lihat di Instagramnya atau TikToknya gitu kan, itu lebih mudah berkomunikasi gitu. Jadi tinggal DM, tinggal chat,
terus kita dapat kabar dia kayak gimana. Terus untuk hiburan juga, misalkan kita udah nggak perlu datang lagi konser atau apa, kita udah punya YouTube misalkan, atau kita gak usah ke bioskop karena kita udah bisa nonton Netflix di HP atau laptop sendiri gitu. Lalu yang selanjutnya, ada kemudahan mendapatkan akses kesehatan dan obat-obatan. Kalian pernah membayangkan gak sih misalkan kalau hidup zaman dulu banget kayak gimana? Pasti pas belum ada obat-obatan gitu, pasti kita nyari jamu dulu kemana, gak ada apotek, terus kita juga gak tahu nih penyakitnya apa, soalnya kan dokternya belum banyak, paling juga punya atau ada mantri doang yang sebenarnya kita nggak tahu diagnosis dia baik atau tidak gitu. Nah, tapi kan sekarang ini sangat mudah sekali ya, misalkan kalian ada keluhan sakit perut terus menerus, kalian tinggal menghubungi dokter di Halodoc atau banyak kan sekarang. Nah, terus kita juga dapat mendapatkan obat-obatan secara murah atau bahkan mudah di apotek gitu, dan di mana-mana sekali. Jadi itu menjadi salah satu dampaknya ya. Lalu yang terakhir, terciptanya berbagai lapangan pekerjaan yang mengedepankan kemampuan dan kreativitas. Misalkan apa nih yang pekerjaan yang gak ada di zaman dulu tapi ada di zaman sekarang? YouTuber atau konten kreator di tempat lainnya, atau misalkan membuka les virtual. Jadi gak usah datang ke tempat, tapi kita tinggal buka HP aja kayak Zenius atau kayak Ruang Guru misalkan. Nah, kayak gitu. Jadi banyak banget ya lapangan pekerjaannya. Kayak apa lagi coba? Orang-orang yang suka bikin CV, tapi tinggal kita kirimin aja filenya. Terus apalagi ini ada media sosial analisis, sekarang tuh banyak banget yang mungkin akan terdengar aneh gitu di masa lalu, tapi zaman sekarang akan sekali banyak bermunculan pekerjaan-pekerjaan baru. Ada dampak negatifnya. Yang pertama ada pencemaran lingkungan dan rantai ekosistem yang rusak. Kenapa? Karena sekarang banyak lahan yang digunakan untuk perkebunan, untuk memenuhi kebutuhan manusia ya, atau pemukiman. Nah, jadi hewan-hewan yang ada sebelumnya yang ada di hutan tuh pada mati. Jadi rantai ekosistem juga rusak. Belum lagi misalkan kita sekarang misalkan jajan, padahal mah ya kita kalau bawa satu kantong tuh bisa bawa banyak makanan. Tapi sekarang kalau kita beli jajan, pasti dari setiap jajanan tuh dapat plastik. Nah, kita harus mikir nih kemana perginya plastik, kan tiba-tiba hilang dong, pasti pergi ke tempat mana. Nah, biasanya plastik-plastik ini pergi ke lautan luas, terus kemakan sama penyu, sama paus. Nah, dan ini banyak yang mati. Otomatis rantai ekosistem yang ada di lautan akan rusak. Kayak gitu. Nah, jadi kalau bisa kurangi penggunaan plastik ya. Kurangi aja dulu, reducing. Nah, lalu yang kedua ada pola hidup yang konsumtif. Sekarang kan ada Tokopedia, ada Shopee, dan belum lagi transaksi yang mudah pakai Shopee Pay, tinggal ke Indomaret atau ngisi top up Shopee Pay-nya. Nah, itu jadi membiarkan kita atau mendorong kita untuk belanja terus, apalagi kalau barangnya lucu-lucu padahal nggak butuh gitu ya. Nah, yang terakhir terkikisnya nilai budaya lokal. Ini sangat terlihat sekali ya. Jarang banget deh zaman sekarang orang misalkan di kita pakai bahasa Sunda atau bisa bahasa Sunda yang baik gitu, yang lemes gitu, yang sesuai dengan undak usuk basa gitu. Lebih bisa bahasa asing bahkan. Nah, kayak gitu, mungkin itu salah satu contohnya ya. Yang ketiga ada cerita fiksi. Nih, ini bagian dari bahasa Indonesia. Jadi kita akan membahas soal ini, oke? Pasti pernah
pernah nggak kalian nonton film, seri, atau baca buku, atau baca cerpen, atau bahkan fanfic di Wattpad atau apapun itu di media manapun, atau komik misalkan di webtoon atau apapun itu yang dibuat oleh seseorang secara sengaja? Nah, itu adalah cerita fiksi. Cerita yang tidak terjadi di dunia nyata. Ingat, ini tidak terjadi di dunia nyata. Jadi itu namanya fiksi. Itu ya. Dan pasti pernah kok gitu. Minimal nonton sinetron aja gitu ya, pasti pernah. Nah, ada apa saja nih dalam cerita fiksi? Yang pertama ada tokoh atau pemeran yang ada dalam cerita. Pasti dong, setiap cerita pasti ada pemerannya. Meskipun hanya monolog atau satu orang, pasti itu ada. Nah, biasanya terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tapi ini nggak saklek ya, nggak selalu ada. Biasanya ada yang tokoh utama aja sampai gak ada tokoh tambahan, tapi ada juga tokoh utama dan tokoh tambahan gitu. Yang kedua ada watak atau penokohan, karakter yang dimiliki setiap pemeran atau tokoh. Misalkan nih, jadi dalam cerita atau film nih ada yang namanya Rachel. Rachel ini punya sikap yang manja dan cengeng gitu. Nah, manja dan cengeng itu yang jadi watak atau penokohan ya. Nah, yang selanjutnya ada alur. Alur adalah waktu dalam cerita. Nah, pasti ada waktu yang digunakan kan dalam cerita itu. Nah, ceritanya maju atau mundur nih. Kalau maju berarti menceritakan ke masa depan. Nah, kalau mundur menceritakan ke masa lalu. Ada juga yang campuran, jadi di mix gitu. Ada yang cerita dulu ke masa depan atau lalu cerita ke belakang, flashback gitu. Itu ada yang kayak gitu. Lalu ada latar. Latar ini adalah tempat yang digunakan dalam cerita. Misalkan di sekolah atau di mana yang suka nonton AOT di Liberio misalkan. Atau di mana? Di Tokyo atau di Seoul gitu, di mana misalkan latar tempatnya pasti ada. Nah, lalu yang terakhir ini yang menjadi runtutan cerita yang sangat penting adalah peristiwa. Nah, isi cerita yang beruntut, pasti dong setiap cerita punya cerita gitu. Nah, gimana caranya untuk biar tahu peristiwanya? Ya udah baca atau tonton seluruh ceritanya biar mengerti bagaimana atau apa saja yang ada dalam cerita tersebut gitu. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang dibingungkan atau ada beberapa kata yang tidak dimengerti, coba segera hubungi ibu ya. Terima kasih. Sampai bertemu selanjutnya. Dadah.